Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Arifin Putra dari kelas 11 IPA 2 ingin membawa materi tentang pengaruh kolonialisme Belanda tentang pendidikan bahasa ekonomi dan gaya hidup kepada Indonesia. Di dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta. Karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar, kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya, hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuk ke pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, sejak kedatangan Belanda ke Indonesia mengalami kemerosotan. Kemerosotan yang paling dirasakan oleh bangsa Indonesia ialah dalam bidang perdagangan. Bangsa Indonesia pada awalnya merupakan pedagang bebas. Tetapi setelah Belanda datang ke Indonesia, perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah, menjadi dimonopoli oleh Belanda. Akibatnya harga rempah-rempah menjadi sangat murah. Sistem monopoli yang diterapkan oleh Belanda ditantang oleh bangsa Indonesia hingga mengakibatkan terjadinya peperangan. Kehidupan perekonomian bangsa Indonesia lebih merosot lagi setelah Belanda melaksanakan Kulturstelsel dunia, mengisi kas Belanda yang kosong. Kulturstelsel telah memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku dijual di dunia internasional, dan bangsa Indonesia tidak diberi apa-apa sebagai imbalannya. Penderitaan dan kelaparan terjadi di mana-mana, sementara pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Selanjutnya, dalam bidang politik. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tradisional Indonesia sejak kedatangan bangsa Barat semakin lemah. Para raja, sultan, dan bangsawan lainnya kehilangan kekuasaan dalam pemerintahan karena sangat tergantung kepada pemerintahan kolonial Belanda. Perubahan kekuasaan ini dikarenakan pemerintah Belanda berusaha untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Belanda antara lain selalu mencampuri masalah intern kerajaan, sehingga kebebasan para raja atau bangsawan lainnya dalam mengambil suatu kebijakan tidak ada. Hal ini mengakibatkan kekuasaan para raja atau bangsawan lainnya berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Akibat yang ditimbulkan oleh selanjutnya ialah kekuasaan politik pribumi runtuh. Kehidupan sosial ekonomi rakyat mengalami kemerosotan, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat digantikan oleh tradisi penjajah. Kondisi ini akhirnya menimbulkan reaksi dari para raja dan bangsawan lainnya untuk mendapat dukungan seluruh rakyat. Selanjutnya, dalam bidang sosial. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial sejak munculnya kekuasaan Belanda di Indonesia ialah terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita. Tingkat kesejahteraan rakyat menjadi sangat menurun, dan beban hidup yang dirasakan menjadi sangat berat. Di Indonesia, banyak terjadi kelaparan karena sumber daya alam dan tenaga kerja manusia telah dikuras oleh Belanda, seperti ketika diberlakukannya kurikulum Stelsel dan kerja rodi. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pun seperti upacara dan tata cara yang berlaku di lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Akibatnya lingkungan istana mulai kehilangan jati dirinya karena dipaksa untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan di kalangan lingkungan pemerintahan Belanda. Nah, yang terakhir ada bidang budaya. Di dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia sejak kedatangan bangsa Barat, banyak mengalami perubahan budaya dari berkembangnya secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, kebiasaan minuman-minuman keras yang dilakukan oleh golongan bangsawan. Kebiasaan tersebut bukan milik asli bangsa Indonesia,
tetapi merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa Barat. Oleh sebab itu, dalam bidang budaya Indonesia terjadi westernisasi, yaitu cenderung meniru kebudayaan Barat-Baratan. Perubahan dalam bidang keagamaan juga dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Barat berusaha menyebarkan agama Katolik dan Protestan dengan mendatangkan misionaris atau pendeta ke Indonesia. Di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kepulauan Maluku dan Sumatera Utara, berhasil disebarkan pengaruh agama tersebut. Perubahan lain yang terjadi dalam bidang pendidikan. Pada akhir abad ke-19, sistem pendidikan berkembang di Indonesia semakin banyak. Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok komandan dan diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok komandan lebih menitik beratkan pada pendidikan agama, seperti agama Islam, pendidikan yang dilakukan melalui pesantren. Dalam pesantren, seorang siswa menerima materi yang garis besarnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Begitu pula lembaga agama lainnya. Pendidikan diberikan pada siswa berhubungan penanaman agamanya masing-masing. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.